mungkin Bapak dua-duanya, Pak Mikael maupun Pak Alwi, saya harapin saya tidak selalu mengikuti. Ada kesempatan untuk bangun ibu kota baru. Mudah-mudahan, insya Allah, kesalahan-kesalahan atau semua aspek dari ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan itu di sana diperhatikan untuk masa depan bangsa ini. Terima kasih. Mendahului ini ya Pak ya, mendahului pembangunan yang terjadi ya. Sangat disayangkan tidak seperti itu. Jadi apa yang didengungkan bahwa 30% yang boleh dibangun, 70% yang harus menjadi tetap hutan rimba, itu tidak sepenuhnya terjadi seperti itu. Jadi saya adalah orang yang sangat mengkritik tentang Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, saya katakan tadi di lapangan sepak bola yang terjadi itu. Dan teman saya mengatakan ini pembangunan kota di IKN ini itu juga dibuat boulevard yang sebesar dan selebar itu, bahkan lebih lebar. Karena pola kita berpikir selalu begitu, sesuatu yang grandeur itu adalah yang hebat. Sesuatu yang city of God tadi itu bagaimana kita kemudian melihat hierarki yang lebih tinggi dengan melihat ke di atas manusia itu kita tidak pernah lihat. Kita hanya membanggakan bagaimana jalan itu besar, bagaimana gedung itu besar, bagaimana skala gigantis itu menunjukkan pada kita, kepada dunia bahwa we are great nation. Lakukan Soekarno dengan membangun Jalan Tamrin, Jalan Sudirman harus lebih besar dari Jalan Imam Bonjol, harus lebih besar daripada jalan yang pernah ada di Kota Tua. Nggak salah sih karena pola berpikir seperti itu, tapi apakah sekarang dengan zaman ini kita bisa memikirkan itu? Sementara New York dari semua jalannya ada 5 jalur itu dieting, kita bilang route dieting ya. Jalan itu diperkecil, sisa 2 jalur, sisanya buat penghijauan, buat pejalan kaki, buat sepeda dan sebagainya. Kita masih menggebu-gebu membangun jalan besar. Kita masih menggebu-gebu membangun flyover, underpass gitu loh. Saya termasuk baru bicara Pemprov DKI Jakarta, kalau saya boleh suruh robohin, saya robohin sepanjang MRT yang ada di Kebayoran Baru itu, Jalan Sisingamangaraja. Itu hanya dasar berpikirnya bahwa kita kalau bangun di bawah tanah itu mahal. Jadi karena bangun di bawah tanah itu mahal, kita boleh merusak semuanya. Salah nggak pembangunan kota? Gitu ya pasti salah. Jadi Pak, IKN itu ya belum sampai, saya nggak pernah lihat secara benar ya, karena teman-teman saya tanya kenapa nggak mau ke IKN, saya bilang aduh urusin Jakarta yang kelar-kelar mau ke IKN. Udahlah mereka biar salah dulu, nanti kita benerin lagi dah. Dan gimana? Kita sekarang bicara, teman-teman yang saya bicara soal jalan terlalu besar itu pun nggak diladenin kok Pak. Yang disampaikan Pak ya, nanti saya dimasuk penjara. Tapi memang faktanya begitulah. Jadi kita bicara memang pembangunan kota ini bermasalah, bukan hanya di Jakarta, tapi di mana-mana. Apa mau nambah? Bisa. Halo, ya, baik. Saya bukan orang teknik yang mengerti semua kota Jakarta seperti yang dikatakan oleh Pak Alwi. Menurut saya yang penting ada 2 poin tadi. Satu, konektivitas. Konektivitas itu mengandaikan bahwa sebetulnya desa itu memberikan sumbangan untuk kehidupan di kota, dan sebaliknya kota itu sebetulnya bisa belajar apa yang sebetulnya dialami oleh orang-orang yang ada di desa, sehingga dia tidak menjadi dia menjadi lebih manusiawi lah dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan apa yang kita sebut dengan munculnya internet. Saya kira saya setuju dengan internet itu kita mungkin tidak perlu terlalu banyak membangun infrastruktur seperti yang, kecuali untuk konektivitas ya, saya setuju di situ. Tapi infrastruktur bangunan seperti misalnya sekarang ruangan-ruangan seperti di universitas tempat saya mengajar itu bisa kosong. Kenapa? Karena semua mesti bisa belajar melalui online. Tidak ada masalah, Anda tidak perlu datang ke Atmajaya, karena Atmajaya bisa. Nah, hanya sesuatu supaya ada dimensi organis sosial di sekitar lingkungan, anak itu harus bersosialisasi secara real. Itu yang dibutuhkan. Jadi ketika kita bicara tentang
generasi Z sekarang. Saya sebetulnya berpikir bahwa generasi Z itu adalah generasi maya. Tapi ada hal yang harus diperhatikan dalam rangka pendidikan. Kebetulan ini kita menyinggung hal yang tadi disinggung. Ada cerita yang menurut saya cukup miris. Pernah ada seorang anak itu dia sepanjang tahun berada di gedung tinggi, di apartemen, dan setiap hari bermain dengan internet. Satu kali ada seorang anak gadis datang ke tempat dia dan dia mengatakan, boleh nggak kita bermain tembak-tembakan? Anak putri yang selalu berada dalam dunia real ini mengatakan, tidak, saya tidak biasa mau bermain tembak-tembakan. Nah, ini tidak ada masalah. Kenapa kau takut? Nah, akhirnya apa? Anak itu yang cewek itu mengalah, oke, kita main tembak-tembakan. Dan dia mengatakan, oke, saya jadikan Anda seperti sapi yang akan saya tembak. Anak itu malah tembak benaran pada anak itu. Artinya apa? Generasi Z itu terlalu banyak hidup dalam dunia maya. Mereka perlu juga untuk masuk dalam dunia real. Nah, kalau kita perhatikan perilaku dari anak-anak yang selfie yang tadi diceritakan oleh Pak Alwi, kepentingan dia itu adalah supaya menunjukkan bahwa saya berada dalam dunia maya. Dunia maya yang saya bayangkan itu adalah Grand Indonesia, Hotel Indonesia. Tanpa perlu dia mengerti bahwa informasi yang dia sampaikan itu adalah informasi yang benar. Dia tidak peduli. Tapi dia hanya mau mengatakan saya ada di sana. Nah, itu sebetulnya menurut saya apa yang dibangun di situ itu tidak mengikuti, artinya keprihatinan Pemda DKI tidak pernah memikirkan bahwa kehidupan yang real itu, kehidupan yang berkaitan dengan estetika seni kota Jakarta itu bukan kenyataan maya, tapi itu kenyataan real. Dan itulah yang harus dipertahankan. Nah, masalahnya adalah, dan menurut saya, kalau kota ini diatur dalam perspektif Plato tadi, bermain di level 2 dan 3, perasaan dan kehendak, tanpa berpikir lebih rasional, itu bahayanya muncul seperti itu, asal bisa bangun dan menyenangkan. Padahal kota ini bukan soal masalah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kota ini adalah sebuah sistem rasional. Saya kira itu poin penting yang mungkin menjadi sebuah catatan ketika kita bicara tentang sustainability. Sustainability itu kan bukan persoalan sederhana, ini persoalan yang betul harus dicermati langkah demi langkah dan tidak bisa diabaikan hanya demi popularitas. Saya kira itu kita bisa memperhatikan kekacauan dari kota-kota justru terletak di sini. Amsterdam saja kalau kita perhatikan itu jarang diubah. Kenapa? Mereka memikirkan kota mereka itu, ini kan dibangun hanya diskusi oleh 3-4 orang. Kebetulan saya pernah mendengar mereka mendiskusikan kota itu. Diskusi itu menjadi dokumen penting untuk setiap pemimpin yang menjadi wali kota Amsterdam, sehingga tidak bakal bisa diubah. Karena ini berkaitan dengan sustainability, keselamatan publik dan sebagainya, sehingga orang Amsterdam tidak boleh tenggelam karena laut lebih tinggi.